أشهد أن محمدا رسول الله. So hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Aqsa is a third holy mosque after Masjidil Haram and Masjid Nabawi. Dan di belakang saya adalah Qubatus Sughra. Di depan saya ini adalah Masjid Al-Qibli. Another history, check or plug. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihati. Ya Allah, alhamdulillah. Mohon doa kami berikut keluarga menuju ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina, yang merupakan salah satu tanah suci umat Islam. Inilah tanah suci ketiga dalam ajaran Islam. Masjidil Aqsa Al-Mubarak berlokasi di kota Al-Qudus, Palestina. Masjidil Aqsa dalam sejarah Islam berkedudukan sangat berarti. Inilah kiblat pertama bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat. Sebelum berhijrah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya melaksanakan sholat dengan menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Ketika perintah sholat 5 waktu turun, umat Islam tetap berkiblat ke Masjidil Aqsa selama 17 bulan hingga turunnya surat Al-Baqarah ayat 144. Firman Allah Ta'ala tersebut memuat perintah agar kiblat pindah ke Ka'bah. Masjidil Aqsa pun menjadi salah satu tujuan Nabi tatkala melakukan Isra dan Mi'raj pada tahun ke-11 kenabian, atau kira-kira setahun sebelum Rasul berhijrah. Surat Al-Isra Allah berfirman, Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Disebut dalam perjalanan Rasul Isra wal Mi'raj. Secara kebahasaan atau secara lugat, kalau kata santri, nama Al-Aqsa berarti yang paling jauh. Tolak ukur jauh adalah posisi dari Mekah, sehingga Masjidil Haram seolah-olah merupakan masjid terdekat. Secara geografis, Masjidil Aqsa terletak di kota Al-Qudus atau Baitul Maqdis, Palestina. Lokasi persisnya berada di atas dataran tinggi Murayya atau kerap disebut Gunung Baitul Maqdis. Sebutan tersebut hanya berlaku bagi kaum muslimin karena orang-orang Yahudi menamakan gunung Haikal. Karena itu kaum yang mengklaim sebagai umat Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut mendambakan berdirinya Haikal Sulaiman di atasnya. Komplek Masjidil Aqsa memiliki luas 144.000 meter persegi. Bentuknya menyerupai sebuah persegi panjang dengan sisi yang kurang teratur sebab panjang tembok yang terletak di 4 arah mata angin berlainan. Tembok timur 491 meter, tembok barat 462 meter, tembok utara 310 meter dan tembok selatan 281 meter. Selanjutnya, bagian-bagian dari Masjidil Aqsa. Di dalamnya adalah yang pertama ada Masjid Al-Qadim. Dinamakan demikian karena bangunan ini lebih dulu didirikan di bagian ini. Nama lain dari Masjid Al-Qadim adalah Masjid Janubi atau Masjid Jami Al-Qibli. Ini yang terkenal karena letaknya di arah kiblat. Di depan saya ini adalah Masjid Al-Qibli, masjid yang pertama di dalam komplek Masjidil Aqsa. Masjid Qibli ini atau Masjid Qadim didirikan oleh Umar bin Khattab, sang khalifah yang berhasil membebaskan Al-Qudus dari jajahan Romawi.
Adapun bentuknya yang dapat dijumpai hingga kini merupakan legasi dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan putranya Malik. Masjid berkubah perak ini mengambil luas 4.500 meter persegi dari total luas Al-Aqsa. Sedangkan kapasitas Masjid Al-Qibli 5.500 jamaah. Yang kedua, di dalam Masjidil Aqsa adalah yang disebut dengan Masjid Qubatus Sohroh. Ia disebut pula sebagai Dome of the Rock atau Masjid Kubah Batu. Banyak gambar tentang Masjidil Aqsa yang beredar hari ini menempatkan Qubatus Sohroh di tengah-tengah dan jadi brand di saat para muslimin masuk ke Masjidil Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Masjidil Aqsa dan di belakang saya adalah Qubatus Sohroh, di mana satu sejarah telah menyampaikan bahwa dari sana Rasul Mi'raj. Kubah As-Sohroh berwarna emas terang. Diameternya mencapai 20 meter dengan ketinggian 10 meter sedangkan jarak dari permukaan tanah 30 meter. Berbeda dengan umumnya seluruh Al-Aqsa yang menampilkan corak arsitektur Islam klasik. Gaya bangunan Masjid Kubah Batu terinspirasi dari budaya Romawi Timur atau Bizantium. Nama lain adalah Kubah Batu karena di bawahnya terdapat batu Sohroh yang berukuran 56 kali 42 kaki persegi. Muslimin meyakini pada batu itulah Nabi Muhammad SAW mulai melakukan Mi'raj. Karena itu kesuciannya sering disepadankan dengan Hajar Aswad di Masjidil Haram. Di bawah Sohroh terhadap gua segi 4 yang luasnya 4,5 meter kali 4,5 meter persegi, tingginya 1,5 meter. Yang ketiga, di dalam Masjidil Aqsa ada Masjid Al-Buraq sebagai salah satu tempat di dalam komplek Masjidil Aqsa. Dinamakan demikian karena di sanalah buraq Nabi, kendaraan saat Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka buraqnya ditambatkan di tempat ini. Dalam area Al-Aqsa, tepatnya pada sisi barat daya terdapat Masjid Al-Maghribah yang dibangun Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Selain itu ada pula Musola An-Nisa, dulu bagian dari tanah suci ini, sebagian namanya menjadi tempat bagian jamaah perempuan, namun kini merupakan pusat perpustakaan Masjidil Aqsa. Adapun pada sisi tenggara Al-Aqsa ada Musola Al-Marwani. Bangunan seluas 4.000 meter persegi itu didirikan Khalifah Walid bin Abdul Malik sewaktu Al-Qudus diserbu pasukan Salim. Bagian Al-Aqsa ini diubah menjadi kandang kuda waktu itu. Masjidil Aqsa memiliki 15 gerbang yang terletak di sepanjang tembok pagarnya. Di antara gerbang-gerbangnya adalah satu, ada gerbang Al-Qotonin, ada gerbang Al-Mutahharoh, ada gerbang As-Silsilah, ada gerbang Al-Maghribah, ada gerbang An-Nadhir, ada gerbang Al-Hadid, ada gerbang Al-Guwainimah, ada gerbang Asbat, ada gerbang Al-Huttoh, dan ada gerbang Al-Atam. Gerbang Al-Maghribah disebut pula gerbang Buraq karena dekat tembok Masjid Al-Buraq. Namun ada satu gerbang pada tembok tersebut yang kini sudah ditutup karena diklaim sebagai bagian tembok ratapan. Itu dinamakan sebagai gerbang Nabi karena diyakini Nabi SAW masuk ke dalam Al-Aqsa melaluinya.
Selanjutnya, kami memohon kalau perjalanan dari masjid ke masjid dan kami bersama keluarga nyampe ke Masjidil Aqsa, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami, keluarga kami, seluruh muslimin dan muslimat, keberkahan. Turunkan ya Allah keberkahan-Mu, seperti Engkau telah memberikan keberkahan kepada Rasul yang tertera dalam surat Al-Isra ayat pertama, alladzi barokna haulah. Dan kalau kita menengok di manakah keberkahan itu berada, satu, keberkahan akan kita temukan tatkala kita memperkuat iman dan takwa. Allah berfirman dalam Al-Quran, andai kata isi bumi seluruh manusia beriman dan bertakwa, Allah berjanji, la fatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ardh. Allah akan membukakan bagi mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Kedua, keberkahan didapat dikala kita semakin akrab dengan masjid. Hati kita semakin terpaut, semakin mencintai masjid untuk memakmurkan masjid. Allah berfirman, Rasul Isra dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barokna haulah. Allah ngasih berkah. Itu adalah masjid, dari masjid ke masjid ada berkah. Yang ketiga, keberkahan bisa didapat dari semakin kita semakin menyebut nama-nama Allah. Semakin basah bibir kita untuk mengingat Allah, untuk menyebut nama Allah. Allah berfirman, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha berkah nama Rabbmu. Dengan menyebut nama-nama Allah kita dapat berkah. Yang keempat, keberkahan bisa didapat dengan baca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, semakin meresapi bacaan Al-Quran. Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ini Al-Quran kami turunkan penuh dengan keberkahan. Selanjutnya, yang kelima, keberkahan bisa didapat dalam sholat. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsoni bis sholah. Tidak meninggalkan sholat. Sholat di awal waktu, sholat berjamaah, sholat di masjid. Yang keenam, keberkahan didapat dalam zakat. Wa zakati madum tuhaya. Kami selalu mengeluarkan zakat selama kami hidup. Wa barom biwalidati. Keberkahan bisa didapat dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir, walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Keberkahan itu bisa didapat dengan menghindari kita dari kesombongan, menjauhkan hati kita dari keangkuhan, tawadu yang ada. Inilah sumber keberkahan. Pertama, iman dan takwa. Yang kedua, selalu memakmurkan dan cinta masjid. Yang ketiga, bibir selalu basah dengan menyebut nama Allah. Yang keempat, perbanyaklah membaca Al-Quran. Yang kelima, sholat. Yang keenam, zakat. Yang ketujuh, sumber berkah, berbuat baik kepada orang tua. Dan yang kedelapan, walam yaj'alni jabbaron syaqiyya, menjauhi diri dari sifat sombong, angkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.